Halo, selamat sore. Saya Andri Bagus Saiful, reporter Sindo News melaporkan situasi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang laga uji coba Timnas Indonesia melawan Thailand. Tampak supporter perlahan mendatangi Stadion Utama meskipun laga baru digelar pada pukul 18.30, tapi supporter sudah mulai memerahkan lingkaran Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tim pengamanan juga sudah mulai bertugas untuk laga tersebut. Untuk situasi terkini memang belum ada antrian untuk masuk kawasan Gelora Bung Karno sendiri. Terlihat memang masih cukup lenggang karena masih sore hari. Mungkin selepas maghrib kawasan Stadion Gelora Utama Bung Karno perlahan dipadati supporter Timnas Indonesia. Perlu diketahui laga uji coba ini adalah persiapan Timnas Indonesia untuk menatap Piala AFF U19, kualifikasi Piala Asia U20 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Mungkin kita bisa mewawancarai salah satu supporter yang sudah hadir di sekitar kawasan Gelora Bung Karno. Halo Mas. Iya. Dengan Mas siapa Mas? Pras. Mas, ini kan cuma laga uji coba dan Timnas U20 yang main ya. Kenapa tetap memutuskan hadir di stadion sendiri Mas? Kebetulan baru pulang kerja aja sih Mas, deket GBK, pengen nonton bola juga. Tadi gue sama teman 2 orang lagi nunggu nih teman. Ya, kan ini mungkin laga uji coba tapi melawannya kan rivalitas Indonesia Thailand sudah tahu Mas ya. Bagaimana nih Mas untuk prediksi skor laga nanti Mas? Wah, prediksi skor sih Indonesia sih menang. Cuman karena ini uji coba ya mungkin nggak terlalu serius. Tapi menang Indonesia 2-0. Nah, datang ke stadion sendiri apakah euforia Timnas senior lolos 16 besar Piala Asia Mas? Iya, itu juga sih pengen ya ngerayain juga, karena juga tadi ada info-info di Instagram kan ada supporter mau ngerayain juga di tribun. Pengen lihat aja sih. Oke, siap. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Untuk mainnya jam 7:30 ya, baru kick off. Datang sore hari di kawasan GBK memang cukup tepat karena belum begitu padat dan bisa bersantai-santai seperti para supporter yang menikmati kuliner di sekitar GBK. Ataupun yang bersuah foto. Mungkin kita tanya-tanya sedikit dengan mungkin vlogger nih yang lagi ada di sekitar GBK sendiri. Halo Mas. Ya, Mas, lagi apa nih Mas? Ya lagi ngambil video aja Mas. Sengaja Mas untuk menyaksikan Timnas Indonesia berlaga lawan Thailand nih. Ya, gua sih lihat di IG-nya PSSI ya ada pertandingan Indonesia
lawan Thailand kalau nggak salah. Ya gue balik kerja, kebetulan kantor gue di dekat Senayan sini, ya udah gue mampir sini. Untuk prediksi skor nih Mas? Malam ini mungkin satu sama lah. Thailand juga tim yang bagus kan. Ya Mas, kan uji coba ini sebagai persiapan timnas U20 menatap Piala AFF U20, kualifikasi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Harapannya Mas dengan adanya uji coba ini ke depan Mas menatap ajang tersebut? Ya uji coba ini kan biasanya dipakai pelatih buat ngukur kualitas pemain dia. Dan kalau gua nggak salah kan kemarin itu sempat pemusatan latihan juga kan, mungkin pelatih Coach Indra Safri mungkin pengen lihat hasil dari TC itu seperti apa. Dan Thailand juga kan tim yang bagus dan gua rasa bisa jadi ukuran lah sejauh mana tim ini siap buat Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia. Mas, untuk menyambut timnas senior yang lolos 16 besar Piala Asia bagaimana nih Mas? Pertama ya sebagai kita timnas ya senang juga ya, kita untuk pertama kalinya kan sejarah timnas bisa lolos dari fase grup. Dan ini ya membuktikan kalau meskipun oke lah secara hasil bisa dibilang juga ada tanda kutip ada faktor keberuntungan juga lah ya, karena kan kita juga poinnya nggak gede-gede banget dan jadi lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Cuman tetap aja keberuntungan nggak mungkin datang buat orang yang nggak berusaha kan, buat orang yang bekerja keras. Jadi gue tetap apresiasi timnas sama Sintayong, dan ya ini menurut gue buah dari proses. Mulai kelihatan lah proses yang dibangun Sintayong itu, apalagi Sintayong kan sebelumnya juga kepotong COVID kan. Dia kan dari 2019 akhir terus kepotong COVID. Ya mungkin baru efektif benar-benar bisa serius ngelatih timnas ya mungkin 2 tahun inilah gitu. Dan hasilnya udah bisa lolos 16 besar, buat gue ya ini udah layak apresiasi lah prestasi. Oke, siap. Terima kasih Mas ya. Dengan Mas siapa? Ikin. Oke, siap. Nanti juga rencananya laga ini akan dihadiri Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Beliau akan mengadakan sedikit wawancara sebelum laga. Mungkin bisa nanti kita update soal isu timnas terkini dan juga terkait persiapan timnas U20. Situasi GBK memang terus ramai menjelang sore hari. Supporter-supporter yang pulang kerja ataupun yang datang dari berbagai wilayah sudah tiba di sini. Untuk memasuki ring 1 GBK memang sedikit ketat ya penjagaan. Karena para supporter tuh dilarang membawa botol minum. Nanti bawa minum akan dipindahkan ke plastik. Dan pengecekan barang-barang bawaan lainnya. Masih bisa. Oh ya.
Untuk warga Jakarta pun yang ingin sekedar lari-lari sekitar GBK masih bisa, tapi emang di kawasan di luar ring 1 stadion. Jadi tetap bisa berbagi dengan para supporter yang menyaksikan laga tersebut. Oke. Jangan di kalau kena rekam kayak gini. Permisi Pak, untuk supporter sendiri masuk ke dalam pukul berapa Pak? Udah dibolehin? Belum, jam 6. Oh jam 6? Ya. Untuk supporter sendiri diperbolehkan masuk dalam stadion pukul 6 sore. Untuk bawaan yang dilarang apa aja Pak? Seperti sajam, minuman mineral, Berarti untuk minuman mineral, alkohol dilarang ya? Oke. Himbauan untuk supporter sendiri apa nih Pak dari petugas steward dari PSSI sendiri? ya mudah-mudahan ngedoain aja kita tim kita gitu. Oke siap, terima kasih Pak. Jadi untuk kalian yang mau minuman pasti akan dipindahkan ke plastik seperti ini untuk menghindari adanya lemparan botol ke dalam lapangan. Banyak juga supporter yang bersama keluarganya memang sengaja untuk datang ke stadion, menandakan sepak bola Indonesia memang perlahan lebih baik dan ramah terhadap semua kalangan. Mungkin sekian laporan terkini di situasi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang laga Timnas Indonesia melawan Thailand. Andri Bagus melaporkan. Iya. Video yang ambil atau dua-duanya aja ya? Kamu mau ngomong sendiri, jauh-jauh sendiri si anjing. Halo. Sehat-sehat. Pak, munduran dikit Pak. Munduran dikit Pak. Loh. Yang mau nanya siapa? Terima kasih ya Pak Timnas 20 untuk uji coba.
lawan Thailand? Ya memang kan kita punya TC persiapan ya, kita tidak mau terulang seperti U17 yang hanya 4 bulan. Itu pun hasilnya saya rasa untuk U17 saya rasa untuk U17 sendiri kalau kita lihat dengan hasil 4 bulan kemarin sempat kita menahan Ekuador, Panama, tapi sama Maroko memang kelasnya agak berbeda ya. Nah, ini hal yang kita mau siapkan karena memang kan kejuaraan dunia U17, U20 tahun depan. Jadi kalau bisa kita dari jauh-jauh hari dan kita dorong uji coba seperti U20 ini sekarang dengan Thailand, Uzbekistan. Nanti juga di bulan Maret, Juni mungkin ada lagi yang untuk U17, U20. Bahkan juga bisa bertanding di luar negeri, kita coba lakukan itu. Karena kembali yang saya bilang, kita belum punya jumlah pemain yang cukup untuk mengisi semua titik daripada permainan kalau sampai ada yang cedera, kena kartu kuning, merah, dan lain-lain. Itu yang kita lakukan sekarang benar-benar sebagai pelapis untuk timnas baik yang junior maupun yang senior. Pak, timnas akhirnya lolos ke 16 besar. Ini apakah artinya SD akan pasti diperpanjang atau gimana? Kan ada dua waktu itu. Satu, target daripada tim nasional senior lolos U16, 16 besar maksud saya. Lalu juga untuk U23 lolos 16 besar. Jadi masih ada PR tambahan. Sama-sama kita jaga profesionalisme. Harapan untuk permainan timnas Pak nanti di babak 16 besar seperti apa Pak? Apa yang perlu Ya diperhatikan? saya rasa Australia bukan tim yang kembali tidak diperhitungkan, rankingnya juga jauh, tapi permainannya berbeda dengan Jepang, dengan Korea, dan kita juga banyak sekarang pemain yang sudah berlaga di Liga Inggris ataupun di Liga Belanda. Mungkin secara match up pertandingan lebih bisa saling menyimbangi. Kalau Jepang kemarin kita lihat sistem permainan luar biasa, disiplin segala lagi. Ya kita cobalah, dan ini kan kembali saya bilang sama tim, jangan berpuas diri sudah 16 besar terus udah ya, enggak lah. Kembali kita harus kasih yang terbaik, siapa tahu ya ada kejutan-kejutan dari Indonesia. Dan kita kalau melihat sejarah kita di tahun 2009-2010 kita sama Australia pernah draw, pernah ya seperti itu, kalah 1-0 ya. Ini kan tahun 2023, masa nggak maju-maju ya kan? Pak, sejauh ini sudah ada komunikasi dengan tim di sana atau mungkin dengan Coach Sintayong sejauh ini setelah lolos kemarin? Ya, tadi malam saya dibangunin, kebetulan jet lag. Ya. Saya mantau, cuman pas halftime saya udah agak tidur, tiba-tiba ditelepon. Ya itu pada teriak-teriak loncat-loncat, saya ketawa-ketawa aja. Ya saya bilang selamat. Ya makanya tadi pagi ketika saya ketemu Pak Presiden, sebelum bilateral meeting Pak Presiden panggil bersama beberapa menteri. Saya yakin kok kalau kita mau benahi sepak bola bisa. Dan beliau buat statement yang luar biasa tadi. Dan ya kembali saya text message pemain satu-satu, dicek aja. Saya bilang ayo, ini kesempatannya masih ada. Pak, terkait khusus nggak Pak buat Kyrgyzstan? Kenapa? Khusus? Ya tadi kan udah dijawab oleh supporter, itu pemain sepak bola yang tadinya followernya 27.000 jadi 150.000 gitu. Jadi trending topik. Itu saya kemarin sudah minta untuk kirim sesuatu ya. Bukan berarti kita nanti disangka melakukan ini ya, saya mengucapkan terima kasih. Tetapi ginilah, kalau kita mau tim kita kuat ya nggak boleh tergantung dengan negara lain ya, karena harus dari diri kita sendiri yang memang benar-benar mempersiapkan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pemain, pelatih yang terus konsisten ya, menghilangkan liburan kemarin Desember, sekarang juga melawan kejenuhan masih ada. Saya juga terima kasih kepada Pak Jokowi yang terus mendorong daripada persepak bolaan ya, dan mudah-mudahan kita terus bisa dapat prestasi yang bagus. Pada lawan Jepang itu kan dipasang di posisi depan Pak striker. Ini ada perhatian khusus nggak dari Pak Erto mungkin untuk pertandingan lawan Australia ini seperti apa? Ya kembali mengganggu daripada permainan di depan, sehingga dia bisa dengan kepalanya bisa
passing kanan kiri gitu dengan sistem yang berbeda gitu. Ya itu saya rasa pilihan saja, saya tidak mau mengomentari masing-masing taktik ya, tapi kita lihat ya memang kadang-kadang dalam permainan sepak bola kita harus punya kejutan-kejutan tersendiri, walaupun itu mungkin awal-awalnya bisa juga menjadi sebuah kejanggalan. Tapi ya kembali pemain harus siap juga ditempatkan dimanapun. Pak, psikologis pemain kemarin setelah kalah lawan Jepang, Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Oke, mereka saya rasa gini loh, yang menarik mental daripada tim nasional kita, walaupun kemarin sayang kena penalti di awal, tapi kan mainnya masih terus confidence. Nah itu yang membedakan mental tim nasional hari ini dan masa lalu. Yang sejak dari awal saya juga bicara dengan teman-teman media bahwa pembenahan mental harus yang utama. Kenapa kita bertanding sama Argentina? Mental. Ya, dan saya mau semua pemain ya main sama siapapun ya harus siap gitu. Jangan melihat oh ini kalah tinggi badan, oh ini rankingnya lebih bagus ya. Ya kita harus coba ya. Cukup? Pak Erik bicara bonus Pak, kemarin sempat bicara bonus di babak Asian Tour. Ya kalau 16 besar kan udah ada bonusnya. 8 besar ya ada lah gitu. Kan yang enak itu. Jadi jangan bicara bonus dulu, bicara prestasi, alhamdulillah bonus. Ya, makasih ya. Makasih Pak.